tanpa berpanjang waktu, saya persilahkan kepada Prof. Atif Latiful Hayat untuk menyampaikan materi dan pembahasan yang ingin dilakukan. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan sekali kepada Prof. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan li'afa khawfu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Alhamdulillah, pertama-tama tentunya kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita semua atas kudrah, iradah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahim di tempat ini, di keluarga mahasiswa Jawa Barat, dan khususnya dengan keluarga besar Persatuan Islam yang tergabung dalam PCI, ya, pimpinan cabang istimewa. Istimewa itu karena di luar negeri. Sebetulnya saya mengusulkan jangan PCI langsung saja, pimpinan cabang luar negeri. Kalau nggak salah Muhammadiyah pakai itu ya. Jadi tampaknya persis ngikut Nahdlatul Ulama di PCI, biasanya ngikut Muhammadiyah. Jadi sore ini Pak Tony Muhammadiyah ikut persis hadir di sini. Izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan salam sapa hormat saya pada Prof. Tony Toharudin, beliau Kepala Badan Standar dan Kurikulum Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan juga beliau pengurus di Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah. Muhammadiyah dan Persis kan namanya sama, bukan 12 ya. Jadi saya tidak tahu apakah Persis yang ikut Muhammadiyah atau Muhammadiyah yang ikut Persis. Kemudian kepada yang terhormat Bapak Atibud, Pak Abdul Muta'ali PhD, alhamdulillah beliau menyertai kita semua, dan kami titip Pak Atibud untuk senantiasa memberikan bimbingan kepada para anggota Persis muda di bumi Kinanah ini. Ini banyak sebutan ya untuk Persis ya, untuk Mesir gitu ya. Saudara sekalian, tadi disampaikan oleh Ustaz Lubab ya, Lubab Abdullah Hud Abdullah. Jadi saya mengenal dengan Allah Yarham Ustaz Hud Abdullah Musa namanya itu ya. Jadi Ustaz Lubab ini berarti kurang lebih generasi keberapa? Kelima kali ya, keempat ya, dari tokoh ulama Persis atau formatur dari pemikiran Persis, Ustaz Ahmad Hasan ya. Makanya beliau kan mancung hidungnya, berbeda dengan antum-antum yang produk lokal. Ustaz Lubab ini masih ada darah dari India ya. Ustaz Lubab pernah pergi ke Tamil Nadu. Nah, jadi saya yang sudah sah ke Tamil Nadu. Jadi kalau itu saya sudah sudah nyambung lah ya, sanadnya dengan Ustaz Hasan. Jadi tahun 95 saya mengikuti training course di Madras dulu, sekarang Chennai namanya, ibu kota dari negara bagian Tamil Nadu, negara bagian terbesar di India di selatan. Nah di situ ada satu kota kecil namanya Pulikat.
Situ. Nah, menurut sejarah Ustadz Hasan itu moyangnya dari Pulikat. Nah, di situ banyak pabrik-pabrik tekstil. Jadi kayak Majalaya kalau di Bandung. Bandung terkenal dulu sarung Pulikat Madras. Oleh karenanya, Ustadz Hasan ketika pergi ke Bandung, awalnya beliau tuh mau menekuni pertenunan. Tapi takdir berkata lain, beliau bertemu pada tahun 26 dengan duo pendiri Persis, yaitu Kiai Muhammad Jamzam dan Kiai Muhammad Yunus. Karena Persis itu terbuka ya kepada ide-ide kemajuan, ide of progress, bahasa pergerakannya tajdid. Jadi tidak mengenal siapa yang datang. Ya, pendiri Persis itu bukan orang Garut, bukan orang Tasik, tapi orang Palembang, generasi ketiga yang bermigrasi ke Bandung. Jadi situsnya di Bandung itu ada di dekat alun-alun. Ada jalan Cibadak ya. Nah, situ banyak gang, ada gang Sutur, gang Pagade. Kemudian ada satu jalan yang bernama Jalan C. Ajis itu Palembang. Nah, situ Sudagar. Jadi pendiri Persis itu pedagang yang ulama. Nah, otak pedagang itu senantiasa berdinamika supaya tidak rugi. Ketemulah dengan Ustadz Hasan. Jadi klop ini. Akhirnya pendiri Persis itu meminta agar Ustadz Hasan yang kemudian mengusung ide-ide pembaruan ini. Akhirnya beliau tidak jadi belajar tenun, ya, karena maka bermukimlah di Bandung dan mengkader beberapa kader yang kemudian jadi pemimpin bangsa. Salah satu di antara adalah Muhammad Dasir. Jadi Muhammad Dasir mendirikan Pendis pada tahun 32 ya. Kemudian Ustadz Hasan mendirikan pesantren Persis besar yang sekarang di Jalan Pajagalan itu pada tahun 34 atau 36. Nah, baru tahun awal 50-an kali beliau pindah ke Bangil. Dan lahirlah beliau ini. Gitu ya. Dengan hidung mancung, makanya Ustadz Hasan dipanggilnya Tuan. Karena dulu orang Sunda itu siapapun yang mancung dipanggilnya tuan-tuan. Karena Pak Tony kurang mancung, saya agak memanggil tuan. Begitu ya. Nah, jadi saya ingin menyampaikan dua hal ya dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama, tadi disebut ya, Persis itu berusia 102 tahun ya. Jadi berdiri pada tanggal 12 September 1923. Jadi lebih tua berapa tahun ya? 13 tahun kali ya. 3 tahun dari NU. NU tahun 26, Persis 23. Yang saudara paling senior adalah Muhammadiyah pada tahun 12. Jadi kenapa kemudian berdiri Persis di Bandung padahal sudah ada Harakatul Tajdid, gerakan pembaruan di Yogyakarta, karena Bandung belum tersentuh dan tampaknya Muhammadiyah masih belum bisa untuk melebarkan sayap ketika itu ke Bandung. Tadi diberikanlah Persis di Bandung. Sudah 103 tahun. Saya ingin menarik yang pertama itu ya, untuk memahami esensi dari gerakan Persis dan sekaligus apa yang sudah lakukan ke depan. Maka saya ingin kembali kepada salah satu paradigma penting dalam Al-Quran. Dan saya ingin mengutip salah satu tokoh ulama Persis yang ada di Jogja. Namanya Kiai Munawar Khalil. Beliau menulis
buku tarikh yang terlengkap pada zamannya dan salah satu dari magnum opus beliau, dan itu dibaca oleh Panglima Besar Sudirman, yaitu Kelengkapan Tarikh. Ini semacam tombaknya siapa itu, yang lengkap tuh tentang itu, Tarikh Tabari, Kelengkapan Tarikh, sudah 4 6 jilid. Dan beliau menulis tarikh itu sangat argumentatif ya. Jadi narasinya narasi berbasis referensi. Maka lihat di catatan-catatan kaki ya, Ki Munawar Khalil. Saya membaca buku kecil dari beliau, judulnya Al-Quran dari Masa ke Masa, Ki Munawar Khalil. Salah satu analisis beliau mengatakan bahwa 30% ayat Al-Quran itu berisi ayat-ayat tarikh Al-Quran itu. Jadi kalau kita mengambil kalkulasi jumlah ayat Al-Quran yang 6.600 sekian, yang tadi Kang Fauzi itu hanya hafal berapa? 12 ya? 12 juz. Jadi sekarang lebih banyak, lebih hafal jalan-jalan di Kairo. Kalau Sadari Hidayat kan baris ketiga dari bawah gitu kan situ. Kalau ini jalan Kairo itu umpamanya 3 blok dari ini kan begitu ya. Begitu saja ya. Kalau di sini semua udah 30 juz ya. Udah 30 juz. Insya Allah. Jadi yang baru itu insya Allah ya. Insya Allah. Itu kata Kiai Munawar Khalil itu berarti kurang lebih 2000-an ayat. 2000-an ayat bandingkan dengan ayat hukum yang kurang dari 200. Bahkan tidak ada menurut saya di dalam Al-Quran nama surah yang mengindikasikan hukum. Akan tetapi sejak surat yang kedua ya, surat Al-Baqarah, itu kan nama suratnya representasi dari peristiwa historis yang terjadi di Mesir ini ya, yang Nabi Musa itu. Makanya kenapa saya besok mau diajak Pak Atibur ke Luxor. Kalau Pak Tony gak mau katanya. Makanya kemana bisa bergabungnya? Itu surat Al-Baqarah, surat Ali Imran itu juga bersih sejarah baik berisi lokasi berupa kejadian sejarah atau pelaku sejarah yang pada umumnya para nabi. Ada yang menarik, ini kan para pakar di sini, apalagi Ustadz Abdul Muta'ali ini, banyak digunakan katanya. Satu yang tidak digunakan dalam Al-Quran itu kata tarikh. Dan karena itu menunjuk ke waktu ya. Karena bukan itu yang dimaksud Al-Quran. Maka Al-Quran menyebut ada kata yang pertama-tama an-naba, nabaun. Ada hadits, ada qasas gitu. Ada satu hal yang menarik bagi saya, dan tampaknya saya tidak tahu apakah sejarawan Inggris Arnold Toynbee dalam bukunya The Study of History itu dia membuat satu teori yang ya kalau diterjemahkan ya teori ketepel gitu. Jadi kalau kita ingin menentukan masa depan, itu ditentukan oleh bacaan atau penalaran sejarah kita. Jadi semakin akurat, tajam kita menalar masa lalu, maka kita akan semakin cerah di dalam menatap, mengeja masa depan. Saya tidak tahu apakah setepat atau tidak, saya kutip salah satu ayat dalam surat Al-Hasyr yang sering dibaca oleh kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
Jadi Allah itu berbicara masa lalu, perintahnya fangzuru, nazar, sudah jadi bahasa Indonesia, sudah ditulis di kamus jadi nalar. Ini kelakuannya orang Sunda, karena suka mengganti do jadi L, sholat duhur jadi sholat lohor, gitu kan. Wudu dulu ini Ustadz Lubab ya, orang Sunda itu kalau menyuruh wudu, wulu gitu Pak Abdul Muthalib. Kalau ke anak itu bahkan bahasa lemesnya ya, halusnya bahasa Sunda tuh wudu itu wulu. Sholat tuh bahasa Sundanya netepan, jadi dalam rangka kita menetapkan, meneguhkan pelaksanaan kewajiban, netepan lohor. Jadi kudu tetap dina waktu, tetap dina rukun syaratnya gitu. Jadi netepan. Abdas kan? Dulu abdas. Nah, bahasanya wulu. Kalau bahasa Inggrisnya ablution ya. Ablution. Jadi kayaknya orang Inggris dapat inspirasi dari orang Sunda untuk abdas ya. Ablution. Gitu. Betul kan? Ya. Kalau orang Malaysia apa itu ya? Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, fangturu, nalarlah oleh kalian masa lalu. Kalau nazara itu kan kita memahami bukan dengan mata telanjang. Dan untuk masa depan juga harus dinalar lagi. Nah, jadi dengan pemahaman itu saya ingin mengatakan sekarang Anda semua sesuai dengan tema ini sekarang Persis itu berada sama dengan Muhammadiyah pada 100 tahun kedua. Untuk masa depan bagaimana, maka ditentukan oleh ketajaman penalaran Anda semua terhadap jejak langkah saya Persis 100 tahun yang lalu. Nalar saya terhadap gerakan Persis masa lalu itu adalah Persis hadir untuk memberikan semacam enlightenment ya, pencerahan. Jadi mengungkap salah satu esensi dari Islam itu yang menempatkan kekuatan nalar, reason kita sebagai modal utama di dalam memahami Islam itu. Nalar. Kan Isra Al-Quran juga begitu. La'allakum ta'qilun dan lain seterusnya. Sudah kan oleh Persis. Maka Persis itu di awal-awal diakui, bahkan kita sendiri menyatakan itu sebagai Islam yang rasional. Makanya menarik kaum intelektual, sehingga sekelas Bung Karno pun menjadi nyaman dia untuk menjadi seorang Muslim. Bung Karno itu, coba Anda baca di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, surat-surat Islam dari ND, antara Bung Karno dengan kakek ya, kalau itu Buyut ya, dari Ustadz Lubab ini. Baca, udah baca belum? Ustadz Lubab udah baca belum? Sudah kan? Sudah kan pasti, kalau nggak baca beliau bukan cicitnya. Dan ada yang menarik, dan pernah ada balasan dari Ustadz Hasan. Konon katanya, saya karena belum sempat ketemu dengan Ustadz Abdul Qadir Hasan, berarti kakek ya? Paman ya? Kenapa Ustadz Hasan tidak menjawab? Karena Ustadz Hasan membiarkan, karena Bung Karno itu mu'alaf secara pemikiran. Jadi biarkan dia untuk mengungkapkan itu. Itulah tuh Persis. Dan coba baca di situ, Bung Karno pernah mengatakan, saya bangga dengan Tuan punya perkumpulan. Kader-kader mudanya hebat-hebat semisal Tuan Natsir. Natsir itu usia 30-an,
Dia lebih memilih belajar agama ketuhanasan ketimbang dia sekolah di Leiden dengan beasiswa. Dan Pak Nasir ketika datang ke Bandung belum bisa bahasa Arab. Ketika beliau akan menjawab semacam pelecehan dari pendeta yang guru agama Kristen di Mulo ketika itu mengenai Nabi Muhammad dan Islam, datang ke Penasan. Kata saya, ya jawab. Tapi Tuhan, saya tidak bisa menjawabnya. Maka diberikanlah maroji ya, referensi kitab-kitab semuanya berbahasa Arab. Kata Pak Nasir, saya juga belum bisa bahasa Arab. Bahasa apa yang Tuhan bisa? Saya baru bisa bahasa Belanda dan bahasa Inggris, baru bisa dua itu. Yang akhirnya Pak Nasir kemudian dia belajar bahasa Prancis juga di samping bahasa Latin tentunya. Dan akhirnya dia bisa bahasa Arab. Jadi memang dari ini setiap orang yang ketika sebelum masuk ke PESIS belum bisa, belum tahu, ketika masuk ke PESIS harus tahu dan harus bisa. Jadi jangan tidak ada perubahan. Nah itu Bung Karno menyangkutkan perubahannya. Makanya beliau minta dikirimi majalah-majalah yang diterbitkan PESIS yang progresif ketika itu. Al-Lisan, Pembela Islam. Dan ada satu lagi beliau minta dikirim. Apa coba? Suara Wahabi begitu. Utusan Wahabi. Bung Karno itu Wahabi. Wahabi. Betul ya, Utusan Wahabi. Dan beliau menerjemahkan biografinya Ibnu Saud dan minta kepada Hasan untuk mau diterbitkan karena kami perlu untuk menyambung hidup, katanya begitu. Hasan itu dia bukan orang kaya, akan tapi dia selalu tangannya untuk membantu. Kirim tuh Bung Karno. Dan sebelum dibawa ke ND, beliau ditahan di Sukamiskin. Yang pertama kali menengok itulah keluarga besar PESIS ke penjara Sukamiskin. Dan menengoknya sambil membawa oleh-oleh. Jadi itu sunnah PESIS itu membawa oleh-oleh. Itu sunnah PESIS. Siapkan. Bukan ya? Iya kalau putus bawa oleh-oleh. Itu sunnah PESIS. Senang sekali Bung Karno itu. Senang sekali. Dan ketika sudah di ND, Ustaz Hasan tahu kesenangan Soekarno itu kacang mete. Dia kirim itu di samping buku-buku dan pasti. Dan Bung Karno juga seorang yang tahu bagaimana menghargai kalau dikirim buku dia baca sampai tuntas. Dibaca lapor Bung Karno. Dan setelah itu kami pesta dengan Tuan punya kiriman. Itu akhlak tuh dong orang-orang PESIS itu ya. Jadi kalau nengok itu kalau bahasa Sundanya rebo kebawaan. Hasan itu bukan orang kaya. Beliau itu. Dan bahkan ada satu permintaan yang menurut saya sekarang aja susah dan belum tentu Anda akan memenuhinya. Beliau minta dikirimi buku yang ditulis oleh Said Amr Ali. Bukunya The Spirit of Islam. Terbitan luar negeri tahun 30. Sekarang gampang. Tapi Hasan itu cari beliau. Dikirim tuh buku The Spirit of Islam. Mungkin dari situlah Bung Karno itu terinspirasi. Dia menulis satu artikel yang cukup mengguncang ketika itu dengan judul Api Islam. Dan kemudian muncul kritikannya Islam Sontoloyo. Dan Bung Karno itu ditulis dulu Api Islam, kemudian Islam Sontoloyo. Nah itu PESIS tuh di awal-awal. Itu spirit, itu nalar sejarah saya. Ya, nalar sejarah saya. Nah, sebelum berakhir, nanti yang kedua langsung terakhir ya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan nih oleh saudara-saudara
kita akan berkunjung ke Al-Azhar dengan wasilah Kiai Abdul Muta'ali ini, ketemu dengan Syekhul Azhar ya, Ustaz ya, insyaallah. Ini ada 3 kurikulum di dunia pendidikan Islam ini. Yang pertama adalah kurikulum Baitul Hikmah pada era kekhalifahan Harun ar-Rasyid ya, itu Abbasiyah. Khususnya dikembangkan oleh putranya Al-Ma'mun. Baitul Hikmah. Di mana tuh Baitul Hikmah? Baghdad ya. Udah pernah ke Baghdad? Masa zaman gini dari sini dekat ke Baghdad? Hubungi Ustadz Muta'ali, bagaimana caranya bisa Anda ke Baghdad? Apakah nanti dengan jalan kaki atau lain sebagainya? Sudah dekat dari sini. Ini ya, yang bisa men-travelkan orang. Baitul Hikmah. Di Baitul Hikmah itu kurikulumnya mengembangkan apa disebut dengan ulumul awail. Yang ilmu-ilmu sebelum dikembangkan ya, Islam memang sudah ada sebelumnya. Ya, seperti filsafat, matematika, dan yang sejenisnya. Ya, karena ulumul awail. Tapi juga ulumuddin ada di situ. Hanya fokus ke situ. Maka kemudian diakui, diketahui pada itu sebagai era kejayaan Islam. Kurikulum di Baitul Hikmah itu, ulumul awail. Kemudian yang kedua adalah dinasti Fatimiyah yang mendirikan Al-Azhar ini. Kurikulum Darul Hikmah dulu. Kalau gitu, kalau nggak salah Darul Hikmah, masih bait dan dar gitu. Sini Al-Azhar. Juga dikembangkan ulumul awail di sini awalnya, tapi fokus ke filsafat. Karena kan Fatimiyah itu Syiah ya. Jadi tidak aneh kalau Syiah itu mereka memiliki rasa filsafat yang lebih. Hanya yang kemudian ada koreksi dari setelah Salahuddin di sini ya. Jadi untuk membentengi Syiah. Jadi tidak lagi fokus ke situ. Yang ketiga adalah kurikulum Madrasah Nizamiyah. Itu oleh Nizam Al-Mulk ya. Ketika itu dia terkenal dengan Madrasah Nizamiyahnya. Sebetulnya pusatnya kan bukan di Baghdad. Baghdad itu cabangnya. Yang ketika itu kan yang di Persianya itu gurunya Imam Syafi'i sampai gurunya Imam Al-Haramain ya, Imam Al-Juwaini. Nah, Imam Ghazali itu ngajar, tapi kemudian yang melejit di situ. Kurikulum nizamiyah itu yang lebih menekankan kepada ulumuddin. Dan itu bisa dibaca dengan cukup seksama dalam masterpiece-nya Ihya Ulumuddin. Nah, versi sebetulnya menurut saya kalau lihat di awalnya itu tidak ke kurikulum nizamiyah. Karena Ustadz Hasan mendirikan pesantren Persis pada 34-36 itu. Di situ diajarkan ilmu-ilmu umum yang dulu di pesantren lain itu tidak. Diajarkan matematika, dulu aljabar. Di situ. Kemudian bahasa kafir. Ya, bahasa Inggris. Dulu Pak Nasir itu mendorong kepada santri-santri mu'alimin untuk belajar bahasa Jerman, bacalah Goethe kata beliau. Itu baca Kapitas Lektanya Pak Nasir pada usia 30-an, bagaimana dia membahas itu Ibnu Maskawih dan lain sebagainya dengan sangat genial ya, dengan bahasa yang eruditif gitu Pak Nasir itu. Ada baca di Kapitas Lekta. Jadi kelemahan sekarang generasi muda seusia Pak Nasir ketika itu adalah soal wawasan. Soal wawasan.
Nah pesan persis itu gak pakai, menurut saya gak pakai nizamnya. Kan saya digabung antara ulumuddin dan ulumul awail, bahkan teori musik. Jadi di persis itu gak ada urusan Ustadz Muta'ali dengan haram dan halalnya musik. Mau diajarkan di pesantren. Dan dulu saya kalau imtihan itu ya nyanyi, paling tidak Mars Pemuda, betul ya? Nah dulu kan ikut pemuda persis kan? Waktu saya ketua umumnya gitu ya. Kan ada Mars Pemuda kan? Nah, Mars Pemuda. Tadi ada Mars Persis. Nah, tapi itu Mars Persis yang kaul kodim itu. Karena kita akan meneruskan. Nah, ternyata di Muhammadiyah juga kata Pak Muti, betul Kang, di Muhammadiyah juga ini masih koreksi gitu ya. Nah, yang tadi itu kaul kodim. Yang tadi itu ya. Dan 2 kali musker belum resmi-resmi aja nih. Nah, jadi untuk ke depan ini dengan berada yang tadi, kemajuan Islam itu kalau dilihat dari pendekatan ya yang tadi. Nah, coba persis pikir. Yang kedua, sekarang ke depan persis harus bergeser dari pendekatan dakwahnya dari eksplanasi ke aksi. Selama 100 tahun persis menjelaskan Islam. Narasinya, nalarnya nalar argumentasi, sehingga kosakata yang dimunculkannya ittiba, ijtihad, kan begitu narasinya, eksplanasi. Selesai 100 tahun, sekarang kita bergeser dari eksplanasi ke aksi, dari menjelaskan Islam ke menghadirkan Islam. Nah, jadi 100 tahun kedua, PS itu Anda harus menghadirkan Islam. Ini lebih menantang. Seeing is believing. Orang kalau melihat percaya. Sekarang orang sudah tidak perlu penjelasan. Mereka. Islam sudah jelas. Tapi perlu Islam yang hadir. PS sudah menghadirkan Islam. Kalau menghadirkan itu basisnya kepada kualitas, kreativitas. Gak mungkin kita menghadirkan sesuatu yang tidak memiliki kualitas, yang tidak memiliki comparative advantage, competitive advantage. Maka dituntut Anda semua untuk ya menghadirkan Islam itu. Dan tidak mungkin dengan pendekatan yang tadi Islam bisa hadir dengan pendekatan yang kayak nizamiyah. Kemarin ada pakar hadis yang datang, yang ada konferensi hadis di Persis itu, yaitu pemanfaatan AI untuk takhrij hadis ya. Nah, coba bahasa Arabnya saya baru tahu itu adzaka al-istilah. Cari di lisanul Arab enggak akan ada. Yang gitu sehingga akan ada gitu ya. Coba bayangkan. Nah, ini menurut saya ya PR ke depan bagi saudara-saudara. Saya kira itu, mohon maaf ya karena saya kan tidak pernah nyantri di sini di Bumi Kinanah ini. Kalau Ustadz Muta'ali itu beliau sudah bukan saja menghirup tapi sudah meminum air sungai Nil. Bahasa Sunda nama geus ngalakik. Jadi beliau sudah tahu napas kehidupan di sini ya. Kalau saya ini yang kedua ke Mesir itu dulu tahun 2004. Tadi siapa yang 2003? 2003. Berarti dulu kayaknya sempat ketemu ya. Mungkin 2004 ya masuk ke situ, dan saya nginap di Wismanya Jawa Timur. Situ. Dan gedungnya masih baru ketika itu, dan di sini masih sepi-sepi. Nanti saya cerita ke Pak Muta'ali, saya biswa subuh keluar mau olahraga nggak ada orang. Kenapa tanya itu? Dulu masih ada Yusuf Burhanuddin siapa gitu ya, Muslim. Ada Roni yang ngasih makan yang roti Mesir, kayaknya itu roti kualitas kelas 3 itu kok kelas segini. Saya disamain sama yang santri-santri mustahik gini gitu ya. Kayak gini.
vitamin A, vitamin D, Kayak gitu ya. vitamin abu dan debu. Ya itu, kan yang digitunya nggak pakai tutup ya? Iya. Nggak pakai tutup, langsung gitu. Oh, betul roti tadi yang saya makan gitu. Pokoknya setelah itu saya jadi susah buang air besar. Ya. Tahun 2004 ke sini ya, baru sekarang lagi ketemu ya. Sekarang udah rame. Sekira itu Ustadz Lubab ya, ini catatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan dulu. Terima kasih Prof. Atif atas yang disampaikan. Tadi mungkin ada 2 poin besar ya yang bisa kita ambil. Yang pertama, bagaimana kita membaca masa depan adalah sedalam apa nalar kita atau setajam apa nalar kita membaca pergerakan Persis selama 1 abad yang lalu. Itu yang akan menjadi lentera kita untuk melihat bagaimana arah Persis ke depannya. Kemudian yang kedua tadi, jika selama 1 abad sebelum ini Persis fokus kepada menjelaskan Islam, maka arah gerak Persis ke depan lebih tepat untuk di abad kedua ini adalah menghadirkan Islam itu sendiri. Gitu, Prof.